keselarasan antara modal manusia. Lalu juga terdapat perbedaan target 2045 pada indikator 5A, penurunan intensitas emisi GRK. Lalu pada misi 1-6 petakan ke arah pembangunan dan ke-45 indikator pembangunan. Di antaranya, misi yang ke-6 yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang konektivitas antar wilayah. Lalu misi ke-7 mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, dan misi ke-8 mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan. Untuk arah pembangunan, ketujuan arah pembangunan itu sudah sesuai. Catatan berikutnya yaitu arah kebijakan transformasi pembangunan dalam tabel sudah sesuai, meskipun memang ada beberapa redaksional yang mungkin dapat nanti diperbaiki. Lalu untuk arah kebijakan pengembangan wilayah sudah dituliskan di bab 2, yaitu pada kondisi umum daerah, di mana sudah disebutkan juga arah pengembangan dan pusat pertumbuhan wilayah yang terdiri dari 10 kawasan. Akan tetapi kami melihat adanya beberapa duplikasi untuk kawasan industri. Jadi di sini disebutkan beberapa jenis kawasan industri pertambangan, kawasan industri terpadu, kawasan industri di sini disebutkan beberapa kali. Nah, ini mungkin jika memang ini ada spesialisasinya, mungkin bisa terdapat keterkaitan satu sama lainnya dan dapat dijelaskan secara lebih rinci. Berikutnya, tadi juga sudah disampaikan bahwa terdapat perbedaan baseline, mungkin nanti bisa kita cek lagi bersama. Lalu terdapat perbedaan baseline target untuk beberapa indikator, misalnya indikator 13, indikator 17, lalu indikator 23A, indikator 28A, indikator 28B, indikator 30, indikator 35 untuk indeks daya saing, indikator 36, indikator 43A poin I, lalu indikator 44 untuk indeks risiko bencana. Dan ini yang terakhir mungkin kami melihat bahwa secara proporsi untuk bab 2 tadi juga mungkin sudah disinggung sebelumnya bahwa bab 2 itu lebih banyak jika dibandingkan dengan bab lainnya, khususnya untuk bab arah kebijakan dan sasaran pokok. Kami melihat di sini meskipun ini sebetulnya baik ya untuk menggambarkan kondisi, namun alangkah lebih baiknya untuk arah kebijakan itu bisa lebih mendetail begitu. Lalu untuk alur identifikasi beberapa permasalahan dari itu sudah relevan dan konsisten. Jadi antara permasalahan sudah ada keterkaitan begitu. Namun ada juga yang masih belum relevan dengan alur identifikasi strategi. Misalnya kalau bisa kami contohkan di bab 3 itu sebetulnya sudah disebutkan beberapa permasalahan, misalnya terkait kapasitas fiskal daerah belum optimal dalam menunjang pembiayaan pembangunan. Akan tetapi ketika perumusan isu strategis tidak dimunculkan kembali permasalahan tersebut tentang kapasitas fiskal daerah. Kami isu sangat penting terkait pembiayaan ini, namun permasalahan itu tidak tercermin kembali begitu di strategi. Namun sebaliknya di isu strategis RPJP Putra ini dituliskan terkait mitigasi bencana menuju pembangunan berkelanjutan. Namun di identifikasi permasalahan terkait bencana ini tidak muncul begitu. Kami melihat pentingnya kesesuaian antara identifikasi permasalahan dengan isu strategis yang akhirnya dirumuskan. Lalu yang terakhir mungkin ini sedikit perbaikan kalimat saja. Jadi antara satu dan yang lain untuk isu strategis bahasanya masih bercampur begitu. Ada yang bahasanya bahasa masalah, namun ada beberapa yang merupakan bahasa rekomendasi. Misalnya untuk isu strategis optimalisasi pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, sedangkan di isu strategis yang lainnya bahasanya adalah daya saing dan produktivitas tenaga kerja belum optimal. Nah, begitu mungkin ini hanya pembahasan saja, namun menurut kami penting diseragamkan bahasa isu strategis menjadi bukan bahasa rekomendasi begitu. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu, nanti secara lebih detail lampirannya